Balik belakang kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan memulai dengan doa. Silakan ada satu orang anak yang bisa untuk memimpin puasa. Ya. Yuk bro, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adisti, Hadir Pak. Amanda, Ananda, Asira, Hadir Pak. Aurora, Hadir Pak. Platon, Pak. Dava, Hadir Pak. Vanina, Hadir Pak. Lara, Hadir Pak. Setia, Hadir Pak. Habib, Berdoa. Jihan, Hadir Pak. Luna, Hadir Pak. Murta Purjana, Muhammad Satria. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak buka buku. Silakan dibuka bagian Kuliatul Khamsah terakhir. Kuliatul Khamsah. Sudah ketemu? Jadi pada hari ini kita masuk kepada materi namanya Al-Kuliatul Khamsah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya 5 prinsip dasar agama kita. Apa tujuannya? Yang pertama untuk memahami makna dan pentingnya Kuliatul Khamsah dalam Islam. Yang kedua, menyadari bagaimana syariat menjaga 5 aspek penting kehidupan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi contoh-contoh nyata penerapan Kuliatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan salah seorang anak-anak baca materi itu halaman 202. ya tentang Al-Kuliatul Khamsah. Baca saja. Coba yang membaca adalah Amanda. Boleh, boleh. 1. Pengertian Al-Kuliatul Al-Khamsah. Kata Al-Kuliatul Al-Khamsah terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Kuliatul dan Al-Khamsah. Al-Kuliatul artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi Al-Kuliatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kuliatul Al-Khamsah sendiri disebut dengan maqasid Al-Khamsah, 5 tujuan, dan daruriyat Al-Khamsah, 5 kepentingan yang tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kuliatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-masyarakat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan, mafsadat. 5 prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama, hifdzu al-din, menjaga jiwa, hifdzu al-nafs, menjaga akal, hifdzu al-qalb, menjaga keturunan, hifdzul al-nas, dan menjaga harta, hifdzul al-mal. Sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran tidak menjabarkan. Oke. Kita akan menjelaskan
bagaimana itu kuliah al-khamsah. Yang ini mungkin sudah Anda ketahui lapasnya, tapi apa hakikat dan apa itu al-kuliah al-khamsah tadi. Al-kuliah al-khamsah itu kuliah itu khamsah 5 prinsip. 5 prinsip dalam agama. Itu semua untuk manusia. Agama itu memberikan 5 jaminan untuk manusia, dinamakan al-kuliah al-khamsah. Mana dia? Yang pertama namanya hifzul din. Mananya adalah menjaga agama. Yang kedua namanya adalah hifzul nafs, artinya menjaga diri atau nyawa. Yang ketiga namanya hifzul akli, maknanya menjaga akal. Yang keempat namanya hifzul nasl, maknanya menjaga keturunan. Yang kelima namanya hifzul mal atau menjaga harta. Nah, ini prinsip-prinsip yang sudah ada dalam agama. Inilah makna daripada kata Allah, duribas alaihimuz zillah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan-nas. Dimanapun manusia itu berada, maka dia akan hina selalu, kecuali orang-orang yang mampu membina hubungan bagus dengan Allah dan dengan manusia namanya hablum minallah wa hablum minan-nas. Nah, ini tercakup itu. Inilah dia yang kesimpulan bagaimana cara kita itu mewujudkan hablum minallah dan hablum minan-nas dalam kehidupan. Mari kita lihat. Yang pertama hifzul din, yaitunya menjaga agama. Apa maknanya? Bahwa agama kita ini tidak ingin kita tak beragama, kita hilang agama kita. Maka apa cara untuk menjaga agama itu? Inilah kewajiban puasa, itu agama. Sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, itu apa? Itu menjaga agama. Puasa di Ramadan, berzakat kita, zakat mal atau fitrah, apa itu wujudnya apa? Itu dalam rangka hifzuddin, menjaga agama. Maka wajib, begitu pentingnya itu kata Allah, maka Allah ikatlah manusia. Siapa saja yang tak berpuasa ada ikatnya. Barang siapa yang tak sholat ada ikatnya. Siapa yang tak berzakat ada ikatnya. Begitu pentingnya Allah perintahkan untuk ini namanya menjaga agama. Yang kedua namanya hifdzul nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Apa mana? Tidak boleh kita rusak diri kita. Tidak boleh seorang muslim membunuh dirinya, merusak dirinya. Makanya dalam agama, barang siapa yang bunuh diri, apapun masalahnya, maka dia ke neraka jahanam dan kekal di sana selama. Yang kedua, tidak boleh membunuh. Seorang muslim tidak boleh membunuh, menghilangkan nyawa orang tanpa sebab yang agamis. Tidak boleh. Makanya ada namanya ikat kisos. Begitu Allah perintahkan, barang siapa yang membunuh orang, maka hukumnya kisos, dia pun dibunuh orang maunya. Begitu. Diperbolehkan kita untuk memakan yang haram, sesuatu yang tidak boleh pertama, tapi dalam rangka untuk menjaga diri akan mati, maka membolehkan yang haram. Ada contoh, kalau ada orang yang tersesat di hutan rimba, perantara yang luar biasa, gelapnya, padatnya, dia tidak bisa makan dan minum. Kalau dia tak makan minum, maka secara kesehatan dia meninggal. Maka yang ada cuma yang haram, babi, apa lagi? Ayam hutan, ular, anjing hutan, itu yang ada cuma. Bagaimana apa? Kalau agama melarang tak boleh, tapi dalam rangka untuk menjaga diri, jangan mati, diperbolehkan. Yang ketiga, pembagian dari kuliah khamsah itu adalah hifzul akli. Apa itu Pak?
menjaga akal. Akal. Adinu al-aklu. Agama itu adalah akal. Maka tak boleh melakukan perintah agama orang-orang tak berakal. Orang tak berakal tidak kenal hukum agama. Dia tak wajib solat, tak wajib puasa. Orang tak berakal, orang gila. Maka kapan waktunya orang itu wajib melakukan perintah agama? Selama dia punya akal, masih berfungsi akalnya, maka selama itu wajib dia melakukan agama. Kemudian apa? Dari agama menekankan kepada kita bahwa pentingnya itu menjaga akal harus diisi dengan ilmu. Caranya bagaimana Pak? Tentu wajib kita ilmu. Ini apa bukannya dalam rangka kita menjaga akal? Isilah akal ilmu pengetahuan. Tadi Utulubul ilma minal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu, tuntut dia. Dari mana Pak? Dari kita lahir sampai kita mati. Jadi apa gunanya ilmu? Untuk memuliakan akal, menghormati akal kita. Yang keempat namanya hifzul nasli. Apa itu Pak? Menjaga keturunan. Jadi dalam agama kita ini, kita disuruh oleh Allah menjaga keturunan. Maka ada perintah, fankihu ma taubalakum minan nisa, nikahlah kamu. Nikahlah kamu. Apa itu? Perintah Allah kepada manusia untuk menjaga keturunan. Tak boleh berzina. Kenapa? Merusak keturunan. Apa intinya? Ketika Allah perintahkan nikah, itu maknanya jaga keturunan. Jangan ada nanti keturunan daripada yang tak halal, dari perzinahan, tak bagus. Maka kalau ada orang berzina, dia punya keturunan, maka dia sudah menghinakan keturunannya. Karena dia tak dianggap ada. Seorang anak itu tak dianggap ada. Dia ada, tapi tak berhak dapat apa-apa. Dia tak boleh dapat waris. Dan dia tidak boleh menikahkan adiknya yang perempuan, menikahkan yang orang lain. Kalau dia punya adik, dia umpamanya mau nikah, tidak boleh bapaknya itu menikahkan dia dengan orang lain, tak boleh. Begitu hinanya dia. Ada hukuman agama bagi siapa yang melakukan zina di agama, maka dihukum. Apa hukumnya Pak? Kalau dia melakukan zina, kalau dia masih bujang dan gadis, dia akan dicambuk. Kalau dia sudah berkeluarga, selingkuh dia, maka hukumnya dilempar, didorong sampai mati. Yang kelima namanya adalah hifzul mal. Apa itu Pak? Menjaga harta. Agama ini menghargai harta manusia. Maka agama mengakui ada hak milik orang. Kalau kita punya harta, maka tak boleh kita umpamanya dalam rangka menjaga, tak boleh kita miliki semuanya, serahkan sebagian ke orang lain. Namanya zakat. Apa tujuannya itu Pak? Dalam rangka untuk menjaga harta. Ada hukuman di agama bagi yang mencuri, merampok harta orang, maka agama menyampaikan hukumnya namanya memotong tangan. Barang siapa yang mencuri, maka hukum Islam memotong tangan, dipotong tangannya. Untuk apa? Orang-orang yang menengok itu dia jerah, gak akan melakukan lagi besok. Maka itu namanya dalam rangka hifzul mal, menjaga harta benda. Begitulah agama memandang perlunya namanya kulliyatul khamsah, 5 prinsip dalam agama. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kita ulang lagi. Yang mana saja Pak yang termasuk hablum minallah? Yang pertama tadi kan, yaitunya hifzuddin, menjaga agama. Kita sholat, kita puasa, kita berzakat, hablum minallah. Ini mana Pak? Ini hablum minan nas. Menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga namanya harta, hablum minan nas. Inilah agama yang mesti kita ketahui. Oke?
Mungkin Anda semuanya tadi udah sampaikan kuliatul hamzah 5 kan? Nah, udah 5. Sekarang silakan Anda semuanya bagi kelompok 5 kelompok ambil bagian masing. Kelompok 1 yang pertama tentang agama, kelompok 2 tentang menjaga diri, kelompok 3 tentang menjaga akal, kelompok 4 tentang menjaga keturunan, kelompok 5 tentang menjaga harta. Silakan. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya? Boleh 4 kelompoknya. Orang. Silakan. Ini kelompok deh. Kelompok 2 kan? Silakan. Siapa masuk? Siapa ada? Nah, masuk itu kelompok 3. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompok 5 nampaknya 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 orang lah kan? Ada sini lah. Ya, silakan. Nah, perintahnya gini. Nanti Anda silakan satu tampil nanti ya untuk menyampaikan satu apa bagiannya juga. Kemudian berat apa hikmahnya kalau kita menjaga diri, kan? Apa hikmah kalau kita menjaga agama? Sebagainya apa hikmahnya? Dan apa contohnya satu? Satu orang lupa nih menyampaikan kasih dunia. Bisa kan? Contohnya berupa makanan untuk mempertahankan diri. Nah, terus langsung hikmahnya itu. Kalau pakai narkoba itu masuk menjaga jiwa. Itu jiwa. Menahan emosi. Orang maksudnya banyak manusia itu apa namanya yang membunuh lah kan? Di jiwa. Kalau menahan emosi itu apa sih? Termasuk itu menjaga apa? Akal. Karena emosi itu kan iya. Oh, oke, satu orang. Ya, satu orang. Silakan siapa yang sudah siap? Kamila. Sudah kan? Belum Pak, belum. Ah, boleh satu. Kalau waktu kita boleh lah satu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikan agar tetap hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, demikian kerja kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang telah kita sampaikan tadi bisa untuk kita pahami dan kita amalkan. Kemudian tolong Ananda kerjakan itu soal yang tugas yang ada yang kita sampaikan itu silakan dikerjakan di rumah di buku ya. Lalu masih bukukan oke, coba. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.